Yang cowok-cowok bagian nyerang, yang perempuan-perempuan bagian cheerleadernya. Semangatin kita tuh. Nggak sambit-sambitan sama 11, sama 6. Kantin kita tuh belajar data tembok doang kan. Gara-gara kan kadang-kadang agak iseng gitu ya kalau bicara 11 9 sampai ribut-ribut. Halo sobat-sobat Bulungan SMA 70, alumni SMA 70 dan adik-adik SMA 70. Kita sekarang jumpa di Kilap 70. Apa tuh Kilap 70? Kisah lama anak Bulungan 70. Kita sekarang ada di Dapur Raya. Dapur Raya di Pasraya, tempat legend dulu, angkatan 80 90-an. Ini luar biasa, dihidupkan lagi oleh teman kita anak 92, Mas Dodi, untuk tempat kumpul kita di sini nih. Tempatnya dingin, nyaman, enak, makanannya legend-legend. Nah, sekarang nih kita tayang pertama nih podcast Kilap 70. Ada dua narasumber yang legend. Nah, pokoknya tempatnya legend, narasumbernya legend. Nah, yang sekarang yang kita mau podcast adalah angkatan 82, angkatan pertama SMA 70. Dari X9 dan dari X11. Kita dengerin keseruan mereka waktu SMA nih. Sampai jadi apa sekarang kemarin? Wah, ini yang legendnya 70 ini yang luar biasa. Nakal, bandel, baik, tapi karir jalan terus. Kita sapa narasumber kita. Halo. Halo. Ini Mas Abi dari X9. Nah, Mas X9 70 82 X9 ya, Mas. Nah, kalau ini Mas Adenovit. SMA 11. Nah, SMA 11. Rapot 11. Nah, Ijazah 70. ya itu sama, Mas. Krok Saraya ya. Aldiron. Aldiron, coba dulu Aldiron. Kalau ngomongnya di pagar. Jadi ini yang legend. Mana nih? Wah, kita langsung nostalgia. Kalau pagar pikir kan anak-anak 11 nih, pagar sana kan. Iya. Udah Mas Yayang apa dulu. Anak-anak pakai rantai. Halo, kita udah ngobrol dulu. Iya, seru pokoknya kan. Datang masuk ke sekolah udah meler. Jadi ini mereka ini pasti ada yang pasti kenal lah sama mereka ya kan. Ada Mas Adenovit itu penyiar RCTI yang luar biasa ya, salah satu host di TV ya Mas ya. Iya. Nah, angkor ya Mas kalau istilah sekarang Mas ya. Anchor. Ya, newscaster. Kalau anchor tuh udah yang paling tinggi. Yo. Pakai jangkar gitu. Nah, pokoknya siapa ya nggak kenal Mas Adenovit pokoknya waduh, kebangetan Mas ya. Generasi dulu tuh. Nah, yang kedua nih Mas Abi nih. Abi sekarang yang terkenal banget karena dia DJ. Nah, DJ alumni SMA Jakarta. Jadi alumni kita, Mas Abi ini bikin disco buat alumni SMA Jakarta, Mas. Apa? Ya, angkatan 80-an. Nggak apa-apa ya, di kafe-kafe. Di kafe-kafe. Biasa di Musro ya, Mas ya, yang legend ya. Ini di Musro awalnya. Nah, di Mus. Berapa? Tiap tahun, Mas, tiap 3 bulan sekali. Oh, sekarang. Sekarang ini. Pikir dulu. Jadi Saya pernah dengar aja Musro, tapi belum pernah masuk. nggak lepas sendal, Mas. Itu juga tempat legend ya. Oh, ini lagi oriental. Tutup. Udah tutup Mas semua. Udah nggak ada. Tinggal Musro. Ya itu sudah nggak ada. Stadium. Udah nggak ada. Ini seru nostalgia banyak banget nih. 1001. Ya, nocengin Mas. Jangan disebut. Jangan disebut. King bahaya. Cross. Begini Mas. Top 10 juga, top 10. Monggo Mas. Masya Allah. Klub di atas. M Club di atas. Saya di seberangnya. Bion udah pindah tapi. Bion udah pindah. Monster yang tua. Iya. Gila. Nah, Mas Abi, dengerin dong cerita waktu SMA dong, biar temen-temen nih adik-adik. Ada 70, temen-temen 70 alumni denger cerita nih waktu SMA ngapain aja nih? Nembak cewek nggak? Punya cewek berapa? Nah, ya kan? Yang Seru, Mas. pasti secara sekolah cukup aktif lah ya. Selalu jadi ketua kelas, Wih. pintar, baca. Tapi juga berantem juga. Wah, ini ya. Yang cowok-cowok bagian nyerang, yang perempuan-perempuan bagian cheerleadernya. Semangatin kita tuh. Nggak sambit-sambitan sama 11, sama 6. Terus pernah lagi gue tanding bola sama kelas gue sama kelas anak 11. Seperti biasa, selesainya dengan damai. Bonyok-bonyok semua. Dilanjutkan besoknya antar sekolah. Pernah tuh, gara-gara kelas gue tuh. Ya,
Terus apa? Cewek-cewek gimana mas? Punya gebetan nggak waktu zaman SMA gimana mas? Itu mah apa? Pasti ada lah. Ah, iya. Pasti ada. Anak 11 dapatnya. Oh gitu. Wow, gila. Berantem gebetan. Kan berantemnya masa sekolah aja bukan sama gebetan tuh. Betul. Justru ceweknya gue pacarin. Yang lainnya gue ajak berantem. Itu yang seru tuh. Jadi dunia tanpa batas. Nggak ada ini. Nah, tapi juga karena gue hobi musik dari kecil ya. Oh, oke. Sampai kebetulan di rumah gue tuh ada alat-alat band lengkap. Sering latihan di rumah gue dulu itu Farid Harja almarhum. Iya. Wih. Ahmad Albar. Oh, aku rindu. Latihan di rumah. Carmila. Itu lagu wajib tuh. Setiap nyanyi lagu wajib. Baru aja tuh. Carmila waktu itu. Jadi latihan di rumah tuh Carmila mulu. Terus punya ide, kenapa nggak bikin band aja sama teman-teman SMA. Waktu itu kan lagi ngetrennya band SMA kan. Ya. Nah, gua ajak teman-teman, salah satunya adalah Rudi Bass. Oke. Ada Rahmat main bass ya, Rahmat yang gendut, main organ. Satu lagi gue lupa. Tapi kita bosan gitu semuanya, nggak eksis. Yang bertahan itu adalah Rudi Bass sampai sekarang. Emerald Bass-nya. Oh, Emerald. Ya, dia konsisten banget di musik bass itu. Karena kalau gue sih berpindah haluan, yang tadinya ngeband terus nge-DJ, kok enak lama-lama ya. Sampai sekarang nge-DJ. Tahun berapa? 86. Ya. Udah selesai sekolah, saya SMA ya berarti. Ya. Oh. Karena kan sebelumnya ngeband kan. Oh, Yang drum jadi emang hobi dari dulu nih nge-DJ ya? kecil, hobi musik sebenarnya. Ya. Tapi kan lebih dari zaman ke zaman kan lebih enak sekarang nih nge-DJ-nya kan. Maksudnya peralatannya segala macem. Dulu kalau gua nge-DJ pernah jadi residen juga kan di Gunung Patra tuh. Waktu gua nge-DJ dari mobil tuh gua bawa plat buat berat banget tuh. Sekarang cuma bawa flash disk aja. Gila Bisa dunia. ribuan lagu isinya tuh. Very very simple. Udah di mix lagi. Udah remix ya. Lu udah tinggal colok doang. Ya. Luar biasa. Jadi percepat sekali ini ya. Belajar sendiri atau ikut Belajar sendiri. Belajar sendiri ya. Kayak ikut yang apa IKDJ yang di apa di Pecopongan Enggak. kan ada Christian Tanjung, Stephen Fu kalau nggak salah Ya, di situ. basic ya. Almarhum Christian ya. Ya, itu udah amat. 85 Basic ya kalau kita ngerti musik, belajar nge-DJ otodidak aja pun Iya. bentar jadi. tiga gitnya aja. Buktinya banyak sekarang alay-alay itu dia cuma beli controller, belajar sendiri udah jadi DJ. Tapi emang beda gitu kan. Iya. Pakai MK2 itu kan Iya, harus pas. banget itu beatnya. Sekarang tinggal feelingnya. synchronize udah. Synchronize Apalagi sekarang di komputer ada aplikasi ya. Lagi. Ada aplikasi saya dengar ya mas. itu tetap asik. Saya mata salah satu teman itu kan sudah lama juga di studionya itu, waduh asik banget ya dengerin lagu Darian Ratna di remix Iya. gitu kan, aduh lagunya Kahitna, aduh gue bilang gila. Yang kerennya sekarang lagu-lagu Indonesia sudah bisa diremix ya, jadi lagu disco enak buat goyang, Wah. nostalgia. Dan itu menjadi premier mas. Jadi kalau misalnya itu lagi diputerin, wow itu jogetnya paling kenceng itu. Lagu-lagu dulu lagu cinta-cinta gitu. Iya. Jadi kayaknya aduh Iya. apa groove ya, atau apa? Ya, memang kasih kan beatnya bagus gitu kan. Nah sekarang kan Mas Abi nih. Nah kalau Mas Adi gimana nih SMA nih? Punya Baik banget itu. asik nih. Wah. Cuman kalau lagi iseng lempar botol ya. Kantin kita tuh Iya. ngejar data tembok doang kan dulu. Gara-gara kan kadang-kadang agak iseng gitu ya kalau bicara 11-9 sampai ribut-ribut. Jadi nggak terlalu banyak aneh, cuman ya gaul-gaul ya udah pasti lah. Eskulnya apa lu? Eskulnya mas? Ikut eskul nggak di 70? Ada PMR, ada macam-macam mana mas? Enggak sih. Oh enggak ya? Kalau campingnya ikut, bukan camping, jamborenya. Oh. Campingnya dia nggak mau. Bilang itu udah susah dilatih. Apa jual Bicara, jambore? bicara camping sama Jorbore, dulu SMA 9 itu bukan Enggak. pernah ada penyentalan juga. Ada. Pernah naik gunung gede, berapa puluh orang tuh kan, nyasar. Itu kayak apa banget, Terus? naik gunung Naik kan? gunung? Ogah begitu. Iya. Wah, Lu naik gunung udah capek-capek naik turun lagi gitu. Kalau jambore itu gua ikut. Nah itu ya itu perjalanan gue sih ekskul enggak, tapi ikut. Oh. Ekskul tuh itu ya. Jadi apa namanya? Partisipan. Partisipan aja. Nggak ikut satu Aja. pramuka atau PMR zaman dulu kan ada tuh. Enggak, pramuka SMP. Oh. SMP di mana mas? SMP 13. Oh 13. Kalau Mas Abi SMP di mana? Sampai 8 pegang saat. Oh.
Kalau saya SMP 11. Jadi biasanya gitu masuk 11, 12, 13 tuh 56 pasti 70 tuh lo. 9 kalau nggak 11 tuh. 6. Pinter, yang banyak-banyak pinter zaman itu anak 11 ya. Ya. Enggak ya. Yang baik, yang pintar-pintar emang 11, Ah. tapi jauh lebih banyak ke 9. SMP-nya SMA. Bentar kabur. Enggak lah, anak bulungan emang ya 9, 11. Itu yang 6. kreatif. Ya. Generasi kita ya, saya sebelah nggak berani, soalnya nanti mereka protes lagi ya. Kita 3 sekolah itu yang zaman itu Iya. ya, itu luar biasa. Dulu kan pernah Mas, tahun 8 berapa ya lah, sama Denny Malik anak SMA 6 tuh kan dibikin Cipta Daya Negara ya. Negara 81 ya. Itu gabungan asana SMA 6, 9, 11. Karena 9, 11 bergabung 70, jadi 6 dan 70 ya. Cipta Daya Negara tuh, itu viral banget tuh. Kalau gue yang kaitannya, gue dari dulu tuh memang dari SMA udah main radio. Oh. Radio. PN zaman dulu, amatir. Oh. Bikin. Gitu, Oh. Sampai ya gue sempat dibeliin sama salah satu teman kita yang aktif dulu di komite juga tuh waktu pas mau berangkat sekolah. Oh, si Masap ya. Sap, Ah. ya. Itu doyan banget. Lu kurang apa? Banyak Sap. Waktu dia sebelum berangkat tahun 83 kalau nggak salah. Lengkap tuh udah nggak SMA ya. Tapi SMA saya udah mulai main itu. Oh, jadi bakat-bakat itu udah mulai dari SMA Mas. SMP saya udah mulai. Karena di lingkungan saya banyak main radio amatir itu. Jadi ada yang main 11 meteran nge-break kan. Ada yang Kayak rapi ya. tapi kalau yang 11 meteran. Nah terus 83 saya kuliah, yaitu saya mulai masuk di dunia broadcast. Beneran saya di Prambors sebenarnya. Oh, pernah di Prambors. Bos 88 Apa IT siapa? Prambors siapa yang terkenal IT siapa tuh? Edi IT. Every pribadi. Yang Itu yang acara catatan Semboy. Ah. Di itu ada lagi. Oh lagi, udah meninggal kalau nggak salah ya? Hah? Udah meninggal. Ya kayak produser kayak itu dulu banyak. Kalau saya dulu kan hanya penyiar bareng waktu senggang ya, part-timer di sana. Sama aku tuh tahun 85 ya, kalau sekarang jadi apa ya, KIS ya kalau nggak KIS. salah. Sempat ke Batam juga itu, Zoo FM pada masa itu. Terus dari situ saya ke Trijaya. 88 itulah saya punya memori di sini. Wih. Saya pulang dari Batam, saya sakit, terus sama teman-teman kita punya ide bikin di sini. Radio pertokoan pertama di Indonesia, audio promotion Pasaraya tahun 88. Seperti bikin Super Digi di atas, Super Digital sama Faris RM, Neno Warusman. Oh, Lagu masih zaman 88 udah Barcelona belum ya? Udah kayaknya sih. Sakura. Sakura udah pasti. Oh, Sakura udah awal ya. Pas dia balik ke sini kan pas Sakura. Udah Barcelona kayaknya Barcelona. Super Digi sama apa ya itu lupa sekitar EF. Itu, nah udah kalau karir di sana sampai 90 saya di Trijaya, part timer, 92 saya masuk di RCTI. Oh. Ya udah terus di RCTI. Sampai akhir, sampai pensiun Mas. Enggak, pensiun ini. Oh. Coba profesi lain tapi ternyata nggak cocok. Sekarang saya balik lagi ke radio. Jadi makanya, jadi dua orang ini konsisten dari kecil ya. Saya masih ingat di ruangan ini dulu kalau zaman saya tahun 88, floor manajernya ini kalau Pak Usman Ismail. Lantai 1 juga dia, terus ada Pak Tarang. Mungkin kalau Mas Dodi yang ngelola sekarang. Tahu kenal. Zamannya masih Pak Latif. Oh, Hendak. Menteri Tenaga Kerja. Tenaga Kerja masih aktif. GM-nya di Pasaraya ini. Saya masih ingat benar itu. Jadi kita bikin audio promotion di sini. Oh. Jadi radio dalam pertokoan. Benar-benar radio. Jadi bukan yang jualan kayak orang opera. Siaran radio kita kan di pertokoan. Dulu Pasaraya masih jaya-jaya sih Mas. Sampai dia bikin di Manggarai kan. Ada Pasaraya Manggarai kan 2. Oh ya, Pasaraya Manggarai ini. Kaspi dua-duanya. Kan selain pertama. Iya. Gara-gara sini booming kan. Itu 88 udah ada. 88 udah ada di sini. Besar lagi yang kolam renang itu kan. Oh. Lebih besar. Itulah karirnya. Ya kalau di 70 balik lagi banyak soal kenangan. Jadi apa ya, itu sekolah asik. Ya, sekolah gaul ya. Dan segalanya. Apa ya, kalau pacar serius saya nggak pernah sih. Tapi kalau deket-deket aja ada. Tipis-tipis berarti Mas ya? Tipis. Karena emang asik ngumpulnya kan. Iya. Soalnya kalau kita udah pacaran berarti udah nggak enak. Iya. Udah ngeblok istilahnya kan. Dunia katanya punya lu katanya gitu. Lain sekolah enak ya lo kan. Kalau satu sekolah kan susah kita jadinya. Ada nggak enaknya juga sih. Kalau lain sekolah.
Oh enggak, kalau Satu sekolah. cewek gue di 11, gue 9. Nah, itu kan sebelahan. Nah, Kalau pulang sekolah, pas gua keluar, dia udah di sana nungguin. Nggak bisa nongkrong, nggak bisa nongkrong. Pulang bareng. Ya, kurang lebih itulah Rasentot. iya, Mas. Waktu SMA ini ada guru favorit, guru apa gitu misalnya, tapi ada pernah ngabur terus ke Garden Hall apa ceritanya kan banyak ke Garden Hall tuh ceritanya jadi tempat nongkrong ya. Enak kan? Nah, itu ketemu SMA 6 gimana, Mas? Enggak Itu kan bukan tukang berantem. itu tukang belajar ya. Celaka. Kita kan keluar dari itu kan. Keluar perpustakaan. Kita followers. Follow. Kereta Tepatnya kita followers. kreativitas. Enggak, kadang-kadang juga berantem tuh direncanain. Ya, cari libur panjang. Pengen libur panjang. Kita waktu di Mandau gitu kan. Ingat nggak lu? Rokok. Kita pernah pakai baju bebas disuruh. Oh iya. Terus dijemput sama bis. Iya. Ya, keluarnya beda-beda. Jadi saking nggak boleh keluar bareng-bareng, dijemput bis kan, pakai jeep. Jadi polisi bawa bis, masukin anak 9 dulu, bawa atau masuk 11 kan pernah kan tuh. Berapa hari tuh kita pakai baju bebas? Terus pakai baju bebas supaya nggak ini, wah. Supaya nggak kesaru gitu kan? Mas Sentot aktif di ini sekarang? Di alumni? Ya, saya kebetulan di koordinator lintas angkatan, Mas. Iya. Nah, jadi saya ditugasin sama Kita wawancara aja. ya. Ini lah ngeri begini. Suhunya. Tapi lanjut, tapi lintas angkatannya itu penting banget. Iya. Jadi saya gini. Bawaannya mau wawancara. Penasaran? Jadi saya lagi begini, Mas. Lagi saya menyiapkan database seluruh dunia. Jadi yang Amerika sudah, Mas. Yang Amerika tuh ada alumni 70 yang sudah bersatu. Seluruh Amerika. Dari malah SMA 6 gabung. Jadi 6 9 11 70 gabung di Amerika. Ada yang di Washington, ada yang di mana, semua gabung. Itu udah ada ikatannya, Mas. Jadi kalau teman-teman butuh ada apa-apa bisa dikontak nanti kan saya list semuanya saya akan sebarkan. Oh, lu kalau ke sini ada saudara kita di sini. Nah, kalau Timur Tengah Middle East lagi saya bentuk, Mas. Itu di Qatar, Mas. Di Qatar itu kebetulan angkatan saya itu 784 jadi presiden diaspora dunia. Cewek namanya Kartini Nining, tapi sudah berakhir Januari kemarin. Kebetulan dia megang koperasi di Timur Tengah, koperasi Indonesia untuk Timur Tengah, jadi dia bisa suplai barangnya. Mau bisnis silakan, mau ke Timur Tengah, itu ada teman kita punya display di sana. Nah, terus selain itu Australia, New Zealand, saya lagi buat titik-titik itu. Jadi adik-adik yang mau baru lulus nih pengen ke New Zealand, ada kakaknya di sana. Kan kalau kita 70 alumni ada kakak kan. Nah, jadi saya membuat seperti itu, Mas. Terus kalau yang di dalam negeri kayak Malang, Surabaya, Jogja, saya buat pos-pos juga. Jadi mereka yang butuh pendidikan, butuh kos, butuh apa-apa, mereka langsung bisa. Nah, itu listnya bisa dilihat. Lagi saya siapin, Mas. Saya baru dilantik aja belum, Mas, dilantik. Tanggal 25 rencananya katanya mau pelantikan. Jadi ini saya siapin, tapi database itu siapin. Karena saya bukan database, tapi saya menyiapkan zona region-regionnya. Kalau database itu urusan lain, orang-orang IT kalau database. Nah, ini jadi kita coba melangkah selangkah buat kenyamanan adik-adik kita. Tapi kelas 9-11 ya mereka yang di lulusan di bawah tahun 82 ya. Ya, banyak, Mas. Banyak, Mas, di luar negeri orang-orang kita, Mas, yang istilahnya udah stay di sana banyak sekali. Jadi secara langsung dengan tim ini menyiapkan networking Ya. di dunia yang bisa dimanfaatkan Ya. oleh adik-adik kita nanti. Ya, mungkin kalau misalnya nggak adik-adik kita, kalau misalnya teman-teman yang 90-an mau bikin kafe, gua butuh tempat, kan bisa. Itu kan, Iya kan? terutama nggak bangun internasional. Nah, jadi saya buatin hub, istilahnya hub lah rencananya. Booking lagi tepat. Ya, entar tahun kedua mungkin ini tahun pertama kan. Tapi lintas angkatan di Jakarta ini Oh, jalan, Mas. kan ada jalan. Ada. Enggak. Nggak, makanya ini kita juga menyatuin nih, masih 80-an nih, ya kan, yang 80-90 nih yang masih ini, yang 2000 udah beda zaman nih. Tapi kita mau imbangin nih, Yang 2000 ini mau kita imbangin, terus kita mau bikin asik juga lah. Insya Allah yang kedua nanti 2016 nih. Nah, itu lebih seru lagi tuh cerita tentang tubir. Kalau orang anak sekarang bilang tubir, Mas. Tubir itu tawuran. Istilahnya tubir. Kan dibalik, Mas. Tubir ribut. Ya. Ceritanya gitu. Makanya saya kemarin sama salah satu presidium, saya ngomong, kita bikin podcast nih. Karena podcast ini tanpa batas. Teman-teman sendiri
otomatis bisa tergerak, Ya. ya kan? Berikutnya 2016. 2016. Jadi loncat-loncat. Jadi nggak saya bikin urutan, tapi saya bikin loncat-loncat. Atas bawah, Mas. Itu juga seru. Mereka yang kemarin kena COVID itu. Itu luar biasa, Mas. Tidak menikmati masa-masa indah dia di masa SMA kan. Belum itu berapa tuh ya? 2000, Mas. 2021. Udah enggak? 22 enggak? 2021. Nah, kebetulan saya punya anak 2022 lulusan udah enggak. Tapi dia kena COVID juga. Maksudnya kena zaman COVID. Yang kesian kan yang mereka lulus. Ya, 2020. Yang istilahnya wisudanya di TV. Bikin perpisahan nggak bisa. Apa bisa acara night apa itu? Biasa kan dia Kehilangan momen, night nggak Nah, bisa. kehilangan momen, ya. Iya, momen itu nggak bisa Betul, diulang. kasihan. Nggak bisa diulang. Nah, ini Mas, kan zaman itu ada lintas Melawai, Mas. Ada kesannya ada lintas Melawai nih, kan ada filmnya juga. Ya. Dan kemarin baru dibikin tuh acara kenangannya tuh. Iya, Taman Ibnu Malik. beberapa bulan yang lalu. Iya, beberapa bulan. 2 bulan yang lalu ya. Kurang sukses ya kan? Jadi kalau Kurang sukses. kurang. Jadi ya kurang ke arah. Ya nggak tahu lah panitianya waktu itu mungkin masih uji coba ya. Kemasannya kurang. Dulu kan heboh banget tuh, kalau udah Sabtu siang itu udah siap-siap tuh kan. Wow, kalau cuma di sini. Gimana ceritanya, Mas? Maksudnya kalau mau bikin lintas Melawai, izin aja, itu benar-benar ditutup jalan Melawai. Ya. Ya, benar. Sampai hari itu aja. Kok kemarin dibuka ya? Dibuka, ya malah dipindahin ke Taman Marta Tiahu itu, dibikinnya di situ. Oh. Nggak pas lah dengan tagline-nya gitu ya. Mereka tuh kan mejeng di seluruh Melawai itu. Iya. Macem gaya ya kan. Dari yang beler sama yang sehat ya. Angkaran mobil Padahal kemarin udah banyak yang jadi mobil-mobil lama itu kan, Iya. Starlet, DX, kan itu kan udah. Ini sayang. VW kombi. Wah, itu VW kombi jejer. Melawai itu ya gitulah, memang tempat ngeceng. Cuman ya zaman itu mau kemana lagi kan? Jadi bikin seperti itu jadi tren gitu loh kan. Jadi Dulu kan nggak ada handphone, nggak ada media itu sosial. masih belum. Apa kalau zaman kita 82 belum ya yang apa? Skateboard di Ada. Aldiron enggak, waktu itu masih 82. Day apa namanya? Happy Day. Happy Day. Itu 82 ya. Udah dong, Mas. Udah, Mas. Ada bowling. Diskotiknya udah juga ya. Itu 82 enggak terlalu enggak. Emang kalau banyak orang di perpustakaan soalnya. Udah ya. Bacanya ini yang di Carter. Itu di bawah bowling. lipstick produk. Kan itu di bawah bowling. Ya. Lu jadi kalau belajar tengah-tengahnya bukunya. Itu di bawah tangga, Mas. Di bawah tangga. Apa bukunya dulu Kopi Ho ya kalau nggak Kopi Ho, itu cita silat itu luar biasa. Minum ya. Mau minum. Ini di sini masalahnya banyak, Mas, ada wedang ronde, air tebu, ya kan ini legend minuman nih. Wedang ronde. Boleh nih. Jadi presidium ini baru itu berapa sebulan? Baru lah, Mas, baru. Pelantikannya rencana bulan tanggal 25 nanti mau pelantikan. Serah terima. Tapi kita udah banyak yang jalan program-program kayak kemarin sosialnya udah jalan juga. Hari Senin Elect Monday itu program dari alumni. Ya, alumni juga. Jadi kasih makan ke ojek online sama taksi online. Sama ini juga, Mas, tanggal 25 besok ada bagian pendidikan. Mau lomba menggambar anak kecil sama anak-anak disabilitas. Nah, jadi Memang mereka yang kita kembali lagi generasi bukan Z ya, milenial ya. Iya. Kenapa pada 2000-an tuh Kalau 2000-an Gen Z ya. Kalau bawahnya lagi Y. Y itu yang 2020. mereka tuh banyak ide-ide yang Ya. 2010-an itu Iya. ya. Itu ya. Itu masih milenial. Jadi saya juga begini, Mas. Saya juga menciptakan zona nih sekarang nih. Jadi per 10 tahun saya buat. Karena oke lah 80-an sama 90-an satu zona ya bisa ya. Tapi yang 2000 ke sini itu nggak bisa, Mas. Nggak akan nyambung kita. Nggak akan nyambung karena beda media sosial, beda segala macam. Kalau contohnya 80-90-an Facebook. Ya kan, kalau 90-an Facebook masih, kalau 2000-an udah mainnya udah sampai sekarang tuh yang X sekarang namanya Twitter ya kan. Kalau sekarang udah IG. Ini juga beda ya. Pergaulannya udah beda. Ya. Ini sangat beda. Anak sekarang. Tapi memang harus dijembatani semua ini. Itu Ya. alumni agak berat. Ya. Memang lintas angkatan ini. Ya.
untuk bisa membuat mereka itu merasa satu ya. Nah, mungkin dengan podcast ini Mas, jadi podcast ini awal, nanti kita anak-anak yang di bawah kita ini, jadi supaya tahu inspirasi dan keinginan mereka. Yang kita nggak tahu kan, ini ngapain sih gua katanya gabung sama bapak gua katanya, kan bapak gua ada kakek gua katanya gitu ya. Tapi Enggak, boleh juga. persepsinya harus samakan dulu. Makanya. Alumni gitu loh. Iya. Alumni. Artinya kan kalau alumni semuanya. Ya makanya saya juga bilang sama teman-teman presidium, kalau bisa acaranya yang asik lah yang kena, ya kan, yang kena. Jadi jangan lu pikir 80 90-an doang kan. Yang 2000-an yang nggak dapet. Iya. Bang, susah Mas, coba kita harus coba. Karena rasa memiliki harus dibangun kan. Iya. Jadi gimana ya, memang susah juga. Saya juga nggak ada gambaran. Mungkin ada rencana apa program kerja dari presidium itu. Ya, dibagi. ya, insya Allah kita paksain lah ke bawah. Jadi kita, Presidiumnya harus di oh ya, nih, Pak. Siap. Gitu. Nanti masih, yang penting kita. Kita mau wawancara tapi apa ini ntar kita wawancara. Iya siap. Nah Mas Ade Novi tuh udah Mas Ade ntar tugas ya kan. Kalau saya kan membuka ya kan. Enggak lah, kan yuk aja nggak usah perlu mobil begini kan. Sambil ngobrol-ngobrol, ngopi, Iya. ada kacang rebus. Gitu. Di sini komplit Mas. Biar sekedar tawuran. Nah Mas Abi balik lagi Mas Abi nih. Sekarang kegiatannya apa Mas? Di bisnisnya udah pensiun lah ya. Ah ya. Tapi tetap di bisnis juga. Beralih ke event organizer. Boleh promosi nggak? Boleh. Nah, sebagai event organizer, tanggal 26 Juli, gue bikin acara band The Massive di Parle Senayan. Wih. Masih lagu itu lagu apa Mas? Lagu-lagunya dia lah. Oh, Terus DJ-nya tetap gue. keren. 26 Juli, ingat ya. Ya. Nah, Tiket masuk ada? Hah? Harga dapat tiket masuk? HTM. Berapa tuh HTM-nya tuh? Di charge ya. jual table lah. Oh, oke. Sistem apa minimum charge Mulai itu. jam berapa? Jam 7. Open gate. Oke, jam 7. Pakai makan dulu enggak? Iya, karena itu tempatnya Oh, oke. fine dining Parle Makan dulu ya. Senayan. Wah enak dong suasananya ini berarti ya. Jadi Baik. sekarang ini kegiatan gue tuh lebih di event organizer saja. Yang berikutnya nanti yang akan gue angkat itu ada setelah The Massive itu ada band, ada Andra, Backbone, kemudian ada Marcel juga di Parle terus nanti gue bikin. Kahitna tuh anak-anak sekarang tuh Kahitna. Anak-anak tahun 2000-an 20 Kahitna. Ada rencana juga. Wih, cantik. Cuma sayangnya dia nggak cocok dengan sponsornya. Oh, lo cari sponsor yang kekinian dong Mas. Ya, yang sponsornya harus yang berpihak kepada pihak magma ya. Iya. Kebanyakan tuh. Oh, no. anak 70 berapa kali manggil Kahitna yang angkatan baru-baru wisuda. Ada panggil Kahitna. Dia di angkatan sekarang 2020, 21, 22 itu. Beda. Marketnya tuh laki-laki semua. Ya. Ya, nggak boleh disebut ya. Iya jangan nanti menyebutin dia lagi. Ya, makanya. Salah kita ngomong. Oh, iya. Nah, kalau Mas Ade, apa nih kegiatannya sekarang nih? Enggak, saya di radio sekarang. Wih. Tapi streaming. Radio digital, radio internet ya. Gelombang berapa tuh Mas? Berapa tuh? Udah nggak pakai gelombang. Oh, Di terus? website, Oh, di oke. aplikasi. Di Kuno banget gua ngomong gelombang. Broadcasting dia. di bitradio.id atau Oh, Bitradio oh. Indonesia. Nah, jadi mungkin boleh dikatakan di Indonesia pionir. Oh, oke. Sudah ada dari tahun 2014. Oh, Masih baru nimbrung sama teman-teman ex radio. Timbul tampaknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, ex radio Ramaku. Oh. Ya, dari Ramaku itu ya. Itu ketemu ditemukan sama mereka terus ya udah gabung lagi di situ. Nah, Udah bikinin slot dong Mas. Wah, hari khusus buat anak-anak alumni ya. boleh aja itu. Boleh aja. Ya selain itu apa ya kegiatan saya ya paling hanya ini aja, udah kegiatan sosial. Oh ya. Soalnya udah inilah dunia entertain udah inilah ya Mas ya. Masih sih kalau event-event kita nih rencana juga Sabtu depan kan ada musiknya di tetangga nih. Ah. Di sebelah ini yang biasa suka ada acara juga nongkrong, nah itu. Kita live streamingnya kita ambil nanti on air radio. Oh. Di medsosnya apa ya, itu ada yang kelola juga. Jadi Kalau aja proposal acaranya nanti. makanya nanti kita omong tapi 26 Juli ya. Bukan nanti di dulu lihat dulu karena
Wah. Mepet-mepet juga nih. 26 dan 23 itu ada. Ya 23 Juli ada lagi. Juli. Juli, masih Juni masih Mas. Boleh nanti kita Masih coba. panjang, masih panjang. Gue rencana setiap bulan akan melakukan program artis gitu ya. Wih, Nah, kolaborasi. iya, Collab. bagian streaming aja. Streaming. Jadi kita bantu Jadi radio bisa ningkatin di apa? ningkatin penyiarnya apa crowdnya kan dapat nanti kan meningkat Bisa juga penonton. kan visualnya keluar nanti. Yang buat tonton Bisa konten radio. juga. Ah. Nanti kita bicarain. Iya benar 26 dulu, tapi kita 26. Masih sebulan lagi Mas. Iya. Bisa nggak nanti diatur itu? Nanti tanggal 26 Juli itu masih ya. Mm-mm. Tanggal 31 Agustus gua bikin Club Project. Wih, Itu di tempatnya di GS Resort Mendung. salah satu istrinya itu anak F70, Iya, si Ewi kan? Ewi. Jadi istrinya Lilo Pak. Dulu. Nah itu Itu. kalau yang Club Project itu gue bikin di convention hall, jadi kapasitas 30 orang. Oh, Jadi kalau mau streaming juga gitu untuk tonton. wih keren. Ini namanya collab kan antar alumni kan. Walaupun dulunya berbeda, tapi sekarang jadi nyatu ya. Bangga. Saya kuliah, banyak teman saya kan 9. Saya juga kan dicampur Mas. Banyak anak 9 ketemu di situ, cuman kita ketawa-ketawa aja dulu. Emang ribut anak-anak. Ribut anak selatan. Beda. Nah, ini sorry. Ribut anak dulu sama sekarang Iya. beda. Gue tuh pernah di kepergok anak 9 di Blok M, baju kontrak apa pada robek. Ini berantem. Iya. Kalau sebulan kejadian itu mereka anak gua bisa diponakan. Kalau itu kejadian sekarang tuh apa namanya? Mati. Karena mereka mainnya apa? Main Pak, kelewang. hewang, main tusuk. Celurit. Jatuh udah selesai udah Iya. gitu. Nggak ada di sebenak tuh mau nganiaya atau sampai Iya. Itu beda. Beda. Tapi kalau zaman kita malah sebenarnya lebih bagus. Karena kita pakai senjata jarak jauh. Apa tuh? Batu. Oh, itu kan sadar lah. Nyambit tuh ya. Itu sadar. Gua tuh kebayang pas di jalan itu dari apa udah deket Aldiron kan jalan yang lebar itu. Ah. Banyak apa jualan baju apa. Di situ kan kepergok gitu. Oh, ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah. Kalau nggak ada Ijon salah satu yang nolong. Ah. Wah, Ijon itu. Al-Fatihah buat Ijon. Wah, yang terbaik buat Ion lah. Iya. Luar biasa itu kawan satu. Tapi Mas, waktu jalan di Selasar itu nggak dicium Mariam Blok Mas? Nggak pernah. Tapi kalau kaget ada di samping berapa kali. Ya kan dulu ada teman juga yang ada susu yang cukup terkenal di situ. Susu Surya. Ah, Susur ya. Oh iya iya iya. Itu tonton kan dia di samping. Cium itu tukang cium Mariam Blok M itu. Gue nggak pernah ngalamin tuh. Lo lah. Ketemu aja kalau sampai itu enggak, kita kan langsung lari. Lari, begitu ngeliat dia langsung lari. Mariam Blok M itu legendnya Blok M. Ya ketemu aja. Kalau susu, Kenangan SMA banget. susu Surya itu yang Happy Day itu kan di bawah Happy Day kan. Ah. Itu viral tuh kalau habis bowling, habis di Happy Day minum susu dulu. Surya kan mungkin di alumni juga. Iya iya 82 Mas ya. Tapi udah nggak ada, udah susunya udah. Nggak tahu, Ah. itu nggak tahu. Nah waktu SMA apa lagi nih kira-kira Mas? Apa ya? Apa lagi nih yang selain tawuran? SMA tuh ya. Misalnya pergi. Ya itu. Iya. Nongkrong itu. Dan kita nongkrong tuh nggak pakai HP, nggak pakai apa, pager juga belum ada. Iya. Cuma itu. Ya, Telepon umum. Kita kira jam segini nih anak-anak bisa nongkrong di sini. Dan kalau janji ntar malam kita ketemu itu gitu. Jadi Tapi dulu gimana Mas ya intinya apa namanya komunikasinya kan kita bingung. Kalau sekarang kan mulai di WA, mulai sekarang kan itu kan baru 81 ya kalau nggak salah. Iya. Banyak di itu juga pejabat-pejabat yang masih kan rumah dinas. Ingat saya sih itu, saya telepon itu masuk di rumah 80 atau 80 kalau nggak salah. Tapi emang sebelumnya karena saya tinggal di komplek, telepon komplek ada, gitu kan, satunya kan. Zaman itu ya begitu. Apa ya? Nembak cewek pakai, kalau saya nggak pakai surat, terus karena itu emang hobi dari dulu udah siaran. Saya rekam di kaset. wih ternyata ada kesamaan ya. Iya. pakai Ngomong. ngomong-ngomong, aku kangen kamu. Nah, Ngeri banget. tidak pakai surat, cuman kesek sih waktu itu saya pernah kena banjir itu habis kaset. Itu kenangan tuh sebenarnya. Termasuk kaset-kaset zaman itu kan. Sekarang mau nyari kemana coba? Pak? Ada sih Jalan Surabaya ya, Taman Puring banyak. Cari di YouTube ada. Ah iya, iya. Kan ini bentuknya itu.
Kalau tip yang biasa itu saya masih punya di rumah radio Oh. tip. Kan buat ya nggak tahu masih ada nggak head nih. Nanti head Dulu headnya pakai alkohol digosok-gosok. ke pensil. Kalau putus buka pakai pensil kecil. Paling sebel kalau pitanya kusut tuh Iya. aduh sebelnya. Urut-urut masih juga dia rusak. Rusak lagi jadinya. Nah, sekarang gini Mas, mau penutup nih ceritanya kan. Nah, kira-kira apa nih ceritanya buat teman-teman alumni 70, adik-adik 70, apa nih? Apa mungkin punya pesan-pesan? Bahwa gitu kira-kira. Mas Abi gimana, Mas Abi? Oke. Seperti perintah agama ya. Iya. Bersilaturahmi lah. Jangan pernah malas korbankan waktu untuk bersilaturahmi. Selain pahalanya dapat, pertolongan juga akan dapat. Iya. Rezeki, kesehatan semuanya pasti akan dapat. Bersilaturahmi lah. Jangan menghindar dari silaturahmi. Dan bersilaturahmi menaikkan imun ya. Pasti ringankan kaki untuk bersilaturahmi. Iya. Mas Ade? Bukan hanya apa menaikkan imun, juga buka pintu rezeki itu. Oh, Kita oke. hanya akan kita siapa tahu nanti bisa ada yang connect gitu. Iya kayak gini bisa collab gitu Pak saya. Iya. Ya, kita ketawa-ketawa ini mau Naik. silaturahmi kan? Jadi ya kalau saya mungkin untuk yang seniornya ya, Ya. kita guyup aja lah. Oke, untuk mengkoordinir supaya terbentuk ini organisasi alumni itu papan, bagus. Nanti untuk yang laksana coba libatin tadi yang memang regenerasi 2000-an, Ya, ya. 2010. Ya, biar mereka juga merasa bahwa ini senior-senior gua asik-asik. Asik-asik. Jadi jangan lagi ada apa-apa seperti ego atau ambisi bahwa generasi 80-90 paling hebat atau Ya, sekarang ya. yang harus. Saya dengar gitu kadang-kadang apa sih masih ada gitu ya, masih mau mendukung lah gitu. Kita satu alumni, Iya. kita guyup. Yang memang hebat kita dukung. Iya. Kenapa kita nggak mesti saling mendukung gitu ya? Kalau silaturahmi itu memang sangat penting. Secara pribadi ya, terus secara organisasi juga. Jangan ada blok-blok lagi lah. Saya dengar kayaknya ada. Kan saya nggak pernah aktif nih di ikatan alumni. Kayaknya ada grupnya A, grup Iya. B, grup C. Ya. Gitu loh. Kalau bikin misalnya halal bihalal, bikin lah benar-benar anak alumni. Masa alumni datang cuma 100 orang, 200 orang. Begitu bikin happy, bikin seru-seruan ya. Iya, 2.000 orang, 3.000 orang. Dan Iya. tempat ini enak banget sebab Nah, ini Bisa. makanannya murah-murah, bebas terserah mau apa aja. Tapi dibikin insert untuk siapa Dodi ya pengelola. Iya, iya, Bro. Bikin aja insert di. Iya, iya, iya. Jangan lupa pakai DJ. ya Kamu udah siap itu Pak. siap. Untuk radio sendiri kan udah siap. Tapi jangan salah, pengalaman waktu bikin zaman pandemi itu bikin pengumuman disco bar. Ah. Alumni 70 banyak yang DJ juga ternyata. Yo, oh ya, saya mau tanya tuh. Tolong data. Udah ada Mas, waktu itu datanya Mas. Ya, sampai tahun angkatan 2000 juga ada DJ itu. Iya. Yang spesialis art. Banyak Mas sangat DJ. Nah, kita bikin aja acara DJ-nya 70 semua ya. Nah, 11 sudah ada itu. Si Radian yang sekarang main DJ Mas. Ya. Radian? Iya. Apa Dian? Radian main DJ nih. Oke, Kita gue iya. Oke Mas. Kayaknya kalau 2 hari 2 malam nggak kelar ya Mas. Waduh, kalau 70 udah nongkrong, udah sambil ngopi, sambil ngerokok, terus panjang ya. yang 2 hari gak kelar. Nanti kita terusin lagi, Siap. Mas yang legend nih. Oke, para sobat alumni SMA 70 dan adik-adik SMA 70, sampai sekian podcast Kilap 70. The next, dengan episode berikutnya, kita sambung dengan yang lebih seru lagi. Terima kasih.